Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami CGP Angkatan 7 Kota Bengkulu akan melaksanakan praktek coaching. Perkenalkan, Saya Yohanes Purnomedi. saya M. Rosali. Saya Ahmad Fauzan Tamrin. Saya Yuda Arnolus. Kami siap memajukan pendidikan Indonesia. Selamat siang Pak Yohanes. Selamat siang Pak Tamrin. Apa kabarnya? Luar biasa ini Pak. Bapak gimana kabar? Saya sehat Pak. Alhamdulillah. Saya Puji sehat. Tuhan ya Pak. Jadi Bapak hari ini akan melakukan coaching Ya, benar sekali Pak. sama siapa Pak? Saya bersama Pak Rosali. Pak Rozali. Ya, kebetulan kami sudah membuat janji pada hari ini Pak. Oh ya. Jadi begini Pak, Ya, dalam melaksanakan coaching ini kita melakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. ya, Jadi yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, terus memaksimalkan potensi ya Pak ya. ya, benar Pak. Baik. Nah, Pak Yohanes, saya pun ingin bertanya nih, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak tingkatkan? Kalau dalam hal ini Pak, nanti saya bersama coach saya Pak Rosali itu, yang pertama jelas kehadiran penuh Pak. Saya ingin menunjukkan bahwa saya hadir di sana secara penuh, secara total. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Oh iya. Dua itu Pak. Kedua itu ya, lebih spesifiknya lagi kira-kira apa? Saya akan dalam hal ini ingin hadir secara penuh Pak, supaya juga ada penghargaan di sana, kemudian merasa kehadiran dari coach itu memang merasa diterima oleh seorang coach. Oh iya, jadi lebih menghadirkan aja ya Pak ya. Jadi pendengar yang terbaik kayak gitu. Benar sekali. Oke, jadi nanti Pak Yohanes saya izin ya Ya. untuk mengamati coaching Bapak. Iya. Jadi saya akan mengamati bagaimana prosesnya ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Silakan dipanggil. Ya. Siapa Pak Rozali? Pak Rosali, baik Pak. Mohon izin Pak ya, sebentar ya. Pak, ini Pak. Ini coach saya. Oh, iya. Selamat siang Pak. Selamat Rosali. siang Pak Yohanes. Gimana kabar nih? Baik-baik saja. Gimana kabar Bapak juga? Baik juga Pak, kita ketemu lagi ya Pak ya akhirnya ya. Gini Pak Rosali, kemarin Bapak cerita nih, katanya mau ada yang ceritakan. Apa nih yang Bapak ceritakan? Ya, ada yang permasalahan sedikit Pak yang ingin saya sampaikan ini terhadap siswa saya. Jadi siswa saya ini namanya Gio. Jadi Ananda ini dia kalau dalam tugas-tugas yang saya berikan, Ananda Gio ini tidak pernah mengerjakan. Mengerjakan apa ini Pak? Tugas-tugas yang saya berikan, tugas PR maupun ada latihan-latihan soal. Anak ini sepertinya kalau di dalam kelas itu seperti pelatihan gitu Pak. Oke. Baik Pak. Nah, dari apa yang Bapak ceritakan tadi nih Pak Rosali, kira-kira apa sih harapan dari Bapak ini? Dari pembicaraan kita yang singkat ini ya, tentunya mungkin Bapak juga punya kesibukan, saya juga mungkin ada nanti janjian dengan siswa saya gitu. Apa nih Pak? Jadi nanti setelah coaching ini saya harap nanti saya bisa mencari solusi bagaimana untuk meningkatkan kembali motivasi siswa saya tadi, sehingga dia belajarnya lebih semangat lagi dan mau mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Baik, tujuan kita adalah meningkatkan motivasi si Siswa. Gio ya, Si siswa Gio tadi, nih, Pak. Baik Pak Rosali. Nah, ini Pak Rosali, dari harapan tadi Pak, pengalaman Bapak ini dulu pernah nggak mengalami atau pernah bertemu tidak dengan anak yang seperti Gio? Kalau semester yang dulu itu saya belum pernah mengalami seperti Gio ini. Jadi Gio ini baru-baru inilah Pak. Jadi di semester 2 ini 1-2 bulan terakhir ini memang prestasinya semakin lama semakin menurun. Iya, semakin lama semakin menurun dan banyak sekali dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh saya ini. Oleh Bapak. Atau mungkin Bapak pernah tidak dari yang Bapak sampaikan tadi, Gio tidak mengerjakan, kemudian Gio pelatihan,
pernah tidak mencari tahu atau informasi apa sih yang Bapak cari? Mungkin dari teman-teman atau mungkin dari guru-guru yang ada. Baik, jadi Gio ini saya tahu juga dari wali kelasnya Ya. bahwasanya Gio ini adalah dari keluarga yang tidak mampu. Dari keluarga yang tidak mampu, dan saya juga pernah tanya kenapa dia keletihan. Katanya dia yang pertama itu capek karena sepulang sekolah si Gio ini ada bantu orang tuanya mencari duit itu dengan cara mencuci motor, tempat isti motor. Kemudian saya tanya juga kenapa kalau politik kan bisa juga dikerjakan. Ternyata dia juga ada kesulitan di bukunya, Pak. Jadi Gio ini dia tidak memiliki modul yang atau LKS pada buku-buku IPA khususnya itu dia tidak punya. Mungkin kurang mampu tadi. Baik, jadi Bapak tadi menyampaikan ada informasi dari wali kelas begitu Pak ya, bahwa setelah pulang sekolah ternyata si Gio keletihan karena steam motor Ya. atau mobil gitu ya, steam itu. Kemudian yang berikutnya adalah dia tidak mempunyai bahan ajar atau modulnya ya, Ya, sumber belajarnya. Oke. Baik. Nah, dari hal yang Bapak sampaikan tadi, ada nggak kemungkinan yang Bapak akan lakukan nih Pak? Baik, nanti kalau saya coba nanti Pak, yang pertama saya akan coba panggil orang tuanya. Baik, kemungkinan yang pertama Bapak memanggil orang tua. Ya, jadi harapan nanti kalau sudah saya panggil orang tuanya, nanti saya coba orang tuanya untuk mengingatkan Gio ini untuk belajar di rumah. Kemudian juga nanti saya ngomong kepada orang tuanya untuk walaupun dia membantu orang tuanya, tapi tolong diingatkan untuk belajar. Yang kedua nanti untuk itu saya juga akan coba komunikasi dengan wakil kesiswaan. Adakah bantuan yang bisa diberikan kepada Gio untuk dia bisa mendapatkan buku-buku modul atau LKS biar dia mudah belajarnya nanti di rumah. Baik sekali. Berarti ada dua hal yang Bapak sampaikan tadi, kemungkinan yang Bapak akan lakukan untuk memanggil orang tua, kemudian ada berkomunikasi dengan wakil kesiswaan ya untuk mengusahakan hal tadi. Nah, Pak, ada nggak sih Pak ketika Bapak melakukan itu nantinya hambatan yang Bapak rasakan nanti? Ada nggak kemungkinan hambatan? Mungkin kalau hambatan itu tidak ada, mungkin nanti ya paling mungkin minta saya tolong apa ya. Saya ini sering lupa gitu seperti itu karena kesibukan kita. Ya. Jadi mungkin ada hambatan itu paling lupa menyampaikan dengan wakil kesiswaan karena kesibukan kita masing-masing gitu. Mungkin juga ke orang tua menyampaikan nanti mungkin juga sering lupa saya. Itu aja mungkin yang hambatan saya nanti. Ya, baik. Untuk menyampaikan ke orang tua dan wakil kesiswaan. Baik, jadi hambatan Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak hanya kendala dalam diri sendiri ya, itu lupa gitu. Kalau mungkin lingkungan sangat mendukung dengan apa yang mungkin Bapak lakukan nantinya ya. Gitu. Baik. Nah, setelah kita ngobrol nih nanti Pak kepada untuk membantu si Gio ini, gimana sih atau gimana Bapak dapat melakukan hal tersebut nantinya? Siapa saja yang ingin Bapak libatkan dalam rencana Bapak tadi itu? Ya, untuk supaya saya jangan lupa nanti memanggil orang tua si Gio, kemudian memberitahu kepada wakil kesiswaan, mungkin saya nanti minta tolong dengan rekan sejawat saya Pak, dan juga wali kelasnya. Jadi nanti saya minta tolong ke wali kelas atau rekan sejawat saya nanti mengingatkan kepada saya supaya memanggil Gio, orang tuanya, kemudian nanti juga akan mengingatkan saya ke ngomong sama wakil kesiswaan. Oke, baik sekali, berarti rencana Bapak ya sudah sangat baik dan akan direncanakan dengan baik. Nah, gini Pak, dari rencana tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa bersama nanti ada wali kelas, kemudian ada Pak Asis. Nah, yang ingin saya tanyakan kapan Bapak mau mewujudkan rencana Bapak itu tadi? Kalau untuk manggil orang tua mungkin dalam 2-3 hari ini Pak. Dalam 2-3 hari. Ya, itu saya coba komunikasikan juga dengan wali kelasnya, ada waktu longgar atau tidak, biar nanti bisa kita bikin surat panggilan kepada orang tuanya. Kemudian kalau ke wakil kesiswaan ini supaya lebih cepat lagi, mungkin dalam minggu-minggu ini juga saya akan langsung menyampaikan kepada wakil kesiswaan permasalahan Gio, mudah-mudahan Gio bisa mendapatkan bantuan untuk memperoleh modul atau LKS. Baik Pak, itu Bapak akan menyampaikan dalam 2-3 hari atau 1 minggu ini lah ya Pak ya. Baik, nah Pak, dari hal ini
Bapak sudah mengkomunikasikan nantinya dengan orang tua, kemudian dengan asisnya. Nah, nanti harapannya Pak, ini Bapak dapat menyimpulkan nih dari pembicaraan kita atau obrolan kita yang singkat ini Pak, apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita ini Pak? Saya senang sekali ngobrol di coaching dengan Pak Yohan ini. Kita sudah ngobrol ini, saya dapat pencerahan Pak. Jadi permasalahan Gio ini setelah tadi terlihat bahwasanya dari Ananda yang kurang mampu ini, saya punya ada rencana untuk nanti memanggil orang tuanya, kemudian mengkomunikasikan dengan wakil kesiswaan, dan ini sudah saya juga ada rencana nanti minta tolong mengingatkan dengan kawan dekat sejawat supaya bisa melaporkan kepada wali kelas dan juga wakil kesiswaan supaya nanti permasalahan Gio ini bisa selesai. Harapan saya nanti dengan setelah ada komunikasi dengan orang tua, dengan adanya Gio memiliki buku lagi, itu dia akan termotivasi lagi untuk lebih belajar lebih ini lagi lah, lebih aktif lagi dalam pembelajaran yang dan tugas-tugas yang diberikan itu bisa dia selesaikan. Itu. Baik, luar biasa sekali Pak ya, Bapak ternyata sudah bisa memunculkan rencana dan aksi yang akan Bapak laksanakan nantinya. Harapannya nanti Pak setelah Bapak melaksanakan, kemudian Bapak sudah melewatkan hal tersebut, kemudian boleh dong cerita-cerita dengan saya. Boleh Pak ya Pak. Nanti sembari mungkin saya datang ke sekolah Bapak, kemudian atau ke ruangan Bapak untuk ngopi-ngopi bareng. Boleh ya. Pak. Atau kita ketemu di luar misalnya ya, kita ngobrol gimana hasilnya nanti ya Pak ya. Saya juga terima kasih nih udah buat saya lebih solusinya jadi dapat. Dengan kita ngobrol-ngobrol seperti ini tercerahkan saya Pak. Saya juga terima kasih juga Pak Rosil sudah membuka pemikiran saya bahwa luar biasa pengorbanan Bapak untuk peserta didik Bapak, sehingga harapannya kita semua bisa mengembangkan strategi kita supaya menjadi anak-anak yang luar biasa, yang menjadi berbudi baik gitu ya, sehingga dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Luar biasa Pak, saya sangat mendukung. Harapannya Bapak tetap semangat untuk mewujudkan hal yang baik-baik untuk masa depan bangsa kita. Terima kasih banyak Pak Rosali. Sama-sama Pak. Oke, luar biasa. Selamat siang. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya Pak Yohanes, Ya, Pak. jadi tadi Pak Yohanes sudah melakukan coaching, saya juga sudah melakukan pengamatan. Jadi ada yang mau saya tanyakan nih Pak ya. Iya Pak. Jadi apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Ya, yang tadi jelas saya sudah memberikan sesuai dengan alur tirta Pak kepada coach saya, sehingga beliau bisa memunculkan potensi dalam dirinya. Kemudian saya juga sudah sesuai dengan prinsip yang coaching ada, yang sesuai dengan prinsip coaching, ada kemitraan, ada saya mengajak sebagai rekan, teman begitu Pak, supaya nyaman gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah dalam bertanya saya juga sudah mulai bertanya dalam hal kreatif gitu Pak. Oh, gitu. Ya. Ya. Jadi di sini ada beberapa hasil catatan saya juga Pak Yohanes Iya ya. Pak namanya. Nah, jadi sesuai dengan spesifik observasi yang saya lakukan. Iya. Jadi Bapak sudah melakukan proses coaching dengan kehadiran penuh ya Pak ya. Iya benar Jadi sekali Pak. Bapak sudah menjadi pendengar terbaik bagi rekan sejawat Bapak ya Pak. Iya. Tadi Bapak Rosali ya. Pak Rosali benar sekali. Selanjutnya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah Bapak lakukan? Ya, baik Pak. Jadi tadi kan saya sudah memang di dalamnya sudah ada prinsip coaching itu sendiri. Tapi dalam hal pertanyaan kreatif, secara khusus pertanyaan atau mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa itu yang saya perlu kembangkan kembali Pak, supaya nanti di masa yang akan datang saya lebih mendalam dalam mengidentifikasi kemudian menggali dari si coach ini sehingga dapat munculkan lebih kembali potensinya secara detail dan spesifik begitu Pak. Ya itu saja Pak Yohanes. Ya. Kita pertemuan kali ini ya. Ya. Saya sebagai pengamat, ya saya permisi dulu ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Sampai jumpa Pak. ya. Selamat siang Pak Yuda. Selamat siang Pak Rosali. Baik Pak Yuda. Oke, sebelum kita nanti Bapak akan melakukan coaching, Ya. saya ada sedikit untuk melakukan rubrik penilaian yang akan Bapak lakukan ketika coaching nanti. Kita diskusi sedikit Pak ya. Ya.
Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak mengenai prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Yuda, nanti apa kira-kira yang Bapak ingin kembangkan dalam coaching ini nanti Pak? Dalam proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan dua, yaitu dalam hal kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Baik, jadi ada prinsip coaching yang Bapak ingin nanti, yaitu kehadiran penuh dan apa tadi? Mendengar aktif. Mendengar Ya. aktif. Nah, kira-kira dari kompetensi ini yang ingin apa lagi Bapak kembangkan secara spesifiknya? Kalau lebih saya tekankan pada mendengarkan aktif, Pak. Mendengarkan aktif. Baik. Oke, baik. Yang pertanyaan kedua ingin saya sampaikan juga, yaitu kira-kira tujuan dari coaching ini nanti kira-kira apa Pak yang ingin Bapak kembangkan? Yang jelas dalam diri saya ingin mengembangkan prinsip coaching, yaitu dari mulai kemitraan saya, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Yuda, mungkin nanti setelah coaching Bapak bisa menerapkan semua prinsip coaching tadi dengan coachingnya. Selamat coaching. Oke, terima kasih Pak Razaki. Selamat siang Pak Tamrin. Selamat siang Pak Yuda. Gimana, apa kabarnya? Baik Pak Yuda. Jadi segini Pak Yuda, saya turut bantu Pak Yuda ini. Oke, kira-kira gimana? Apa masalahnya? Masalahnya itu saya itu kewalahan Pak. Di dalam kelas anak saya itu ada yang bolos Pak. Waktu pelajaran Bapak ya? Pelajaran saya. Kira-kira sudah berapa kali anak yang lulus? Dia itu membolosnya sudah 3 kali Pak di jam pelajaran saya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana perilaku anak ini ketika bolos? Jadi begini Pak, ketika di dalam kelas itu kan kami sudah masuk semua tuh, Ya. udah belajar. Ya. Saya panggil namanya. Ah, Nah, ketika saya panggil anak tersebut tidak ada. nggak ada. Oke. Ya. Terus yang kedua kalinya saya melakukan absen. Saya sebut namanya. Tiba-tiba tidak menyahut, tidak ada juga Pak. Oke. Kata teman-temannya ada di UKS. Nah, yang ketiga kalinya dia itu saya ini apa nama tuh, ketika di kelas itu saya melihat tasnya itu kosong. Kata temannya ke toilet, saya juga bingung kenapa ke toilet bawa tas segala ya Pak ya. Terus saya suruh anak untuk mengecek. Nah silakan dicek temanmu tadi gimana. Terus setelah temannya cek, hasilnya nihil Pak. Oke. Nah, berapa kali Pak? Kira-kira Bapak itu pada saat itu ngajar jam keberapa Pak? Saya itu ngajarnya Pak 2 kali 1 minggu. Nah, jam pertama itu saya mengajar di jam 6 ke 7. Ya. Terus di jam kedua saya mengajar di jam 7 8. Oke, lantas untuk saat ini Pak Tamrin ingin gimana dengan anak ini? Maksudnya Pak Tamrin ingin situasi idealnya seperti apa bagi anak ini? Gimana ya Pak ya, anak-anak itu saya itu ingin simpel aja Pak, inginnya seperti ini. Anak itu mengikuti pembelajaran dengan baik, terus mereka berproses bersama-sama ya kan. Nah, saya juga ingin anak tersebut ketika mau keluar izinlah sama saya selaku guru ya kan. Nah, karena saya juga takut anak ini kalau sering membolos dia akan banyak ketinggalan Pak dalam pembelajaran saya, begitu Pak. Oke, baik. Mungkin siswa ini tentu punya alasan ya Pak ya, alasan kenapa kok sering bolos di pelajaran Bapak. Nah, apakah Bapak sudah pernah bertanya kepada guru yang lain saat jam pelajaran lain itu anak ini membolos juga kan? Sudah Pak, sudah saya tanya. Jadi saya bertanya dengan teman saya, rekan kerja saya itu, apakah si Dodi, namanya Dodi saya sebut aja ya, Pak ya, atau dengan inisial aja, si D ini nggak pernah Pak dia ini membolos dengan teman saya itu, pelajaran teman saya. Namun ketika saat jam pelajaran PJOK kemarin dia bolos Pak. Nah,
Nah, sekarang kalau dari Bapak sendiri kira-kira hal apa yang mendasari siswa ini untuk bolos kira-kira di pelajaran Bapak? Kalau menurut saya hal yang mendasari ini Pak, mungkin jam saya itu adalah jam yang sangat menjenuhkan ya Pak ya. Oke. Jadi ketika jam 7.08, Terakhir, ya. 6.07 itu kan adalah jam-jam terakhir Pak. Mungkin anak-anak memang membosankan. Nah bagi si D ini, dia mungkin jenuh karena bosan ya kan. Mungkin dia ngantuk. Terus di samping itu, Ya. saya juga ada kegiatan project waktu itu. Nah mungkin dia tidak punya teman kali untuk menyelesaikan project, bisa jadi Pak. Oke, dari yang sudah Bapak jelaskan tadi, pada dasarnya saya menangkap adanya keinginan Bapak untuk berusaha mencari tahu dan menyelesaikan masalah ini ya. Itu ya Pak ya? Ya. Nah, apakah Bapak sudah pernah menyediakan waktu untuk mengkonfirmasi dengan siswa ini? Konfirmasi saya belum punya waktu Pak, tapi saya akan mencoba untuk meluangkan waktu ketika jam awal. Nah, saya akan meminta izin kepada guru teman saya yang mengajar di kelas untuk bertemu, jadi untuk ngobrol dengan si D ini bagaimana. Nah, pagi harinya itu kapan Pak? Hari ini kah, besok kah, atau lusa kah? Mungkin Rencananya. besok ya Pak ya, lebih Oke. cepat mungkin lebih baik ya Pak. Jadi lebih tahu apa kendala dan masalah dari anak tersebut ya kan. Oke, baik. Pada dasarnya Bapak juga sudah punya rencana ya untuk bertemu langsung dengan siswa tersebut dan mengkonfirmasinya. Benar. Oke, saat nanti bertemu dengan siswa tersebut, kira-kira posisi kontrol apa yang akan Pak Tamrin lakukan? Saya akan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer Pak. Nah, saya akan merestitusi anak tersebut, terus menuntun anak tersebut untuk menyelesaikan apa yang menjadi pokok permasalahan yang terjadi pada diri dia, sehingga dia melakukan atau apa yang membuat dia termotivasi untuk membolos jam pelajaran saya. Oke, kemudian mungkin ada lagi? Mungkin kalau yang lain, saya mungkin juga harus merefleksi diri saya ya Pak ya, mungkin ya Pak ya. Jadi saya akan merefleksi pada pembelajaran saya, apa yang kurang, apa-apa saja yang kurang yang saya lakukan dalam pembelajaran saya tersebut. Mungkin itu ya Pak ya. Oke, berarti pada dasarnya Pak Tamrin sendiri sudah punya rencana, ingin ketemu, bahkan apa yang ingin ditanyakan kepada siswa tersebut, Pak Tamrin juga sudah punya bekal ya untuk menghadapi siswa tersebut. Oke Pak, semoga besok bisa lancar ya Pak ya. Ya doakan ya Pak ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Ya, mudah-mudahan hasilnya memuaskan, anak-anaknya nggak bolos lagi. Ya. Oke gitu ya Pak Tamrin ya. Ya, terima kasih Pak Yuda sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi saya lebih mengetahui nanti apa yang harus saya lakukan. Oke, baik. Itu ya Pak Tamrin ya. Selamat Terima kasih. sukses. Oke Pak Yuda, selamat udah Oke. melakukan coaching tadi. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak, ada sedikit yang ingin kita refleksi dari coaching tadi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, mungkin akan juga Bapak bisa kasih pendapat bagaimana coaching tadi. Baik, yang pertama ini yang saya tanyakan dari coaching tadi, indikator apa yang sudah Bapak kira-kira tercapai dari coaching tadi? Pada dasarnya saya tadi sudah ada kemudian sudah mencoba menggunakan aktif ya. Pada dasarnya saya sudah menganggap coaching ini sebagai mitra. Kemudian proses saya usahakan mengalir dengan pertanyaan-pertanyaan kreatif mungkin ya, memaksimalkan potensi yang ada pada coach sendiri bahwa dia sudah menjadi posisi sebagai seorang manajer. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dari catatan coaching tadi, saya sudah melihat juga bahwasannya Bapak ini sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Di sini terlihat Bapak sudah menanyakan tujuan dari nanti
hasil dari coaching jadi apa. Kemudian Bapak juga telah menggali pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi pertanyaan. Sangat bagus sekali bahwasanya tadi pertanyaan terbuka sehingga coaching mampu menjawabnya dan menjawab dari permasalahan bagaimana siswa yang bolos tadi. Kemudian rencana, saya terlihat juga Bapak tadi juga menanyakan rencana untuk si siswa yang bolos ini bagaimana cara memecahkan permasalahannya, dan tanggung jawab tadi juga terlihat dari Bapak menanyakan juga kira-kira apa yang dipersiapkan kepada siswa yang bolos tadi untuk dia nanti bagaimana Pak Tamrin tadi sebagai coach untuk melakukan restitusi kepada siswa yang bolos tadi. Luar biasa Bapak, saya lihat juga Bapak sudah menerapkan prinsip coaching di mana ada kemitraan, terlihat sekali dari modul tadinya hangat dan lepas, kemudian juga ada proses kreatif ya, pertanyaannya sangat bagus dan Bapak sangat memaksimalkan potensi dari si coach sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Selamat kepada Pak Yuda. Kemudian terakhir ini pertanyaan yang terakhir, kira-kira nanti dari coaching ini apa yang akan Bapak bisa kembangkan lagi? Mungkin kalau tadi kan saya dengan kehadiranmu dan mendengarkan dengan aktif ya. Mungkin untuk kedepannya saya akan berusaha untuk mencoba membuat pertanyaan yang berbobot, menggali dengan rasa, mendengarkan dengan rasa. Mungkin itu ya nanti akan lebih saya kembangkan agar proses coaching itu berlangsung sungguh dengan sangat baik. Itu saja kira-kira ya? Ya. Oke, terima kasih Pak Yuda. Oke, terima kasih banyak Pak Rozali sudah membantu. Selamat siang. Selamat siang. Pak, selamat siang. Siang Pak Yuda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Iya Pak. Praktek coaching. Rencananya sama siapa Pak? Nanti rencananya sama Pak Yohanes Pak. Sama Pak Yohanes ya. Nah, saya jelaskan dulu. Kira-kira nanti dalam proses coaching ini apa saja yang saya nilai dalam penilaian. Yaitu saya akan melakukan penilaian pada dasarnya prinsip coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah kelihatan untuk kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, itu adalah penilaian yang ingin saya nilai. Kemudian proses coaching ini apakah sudah menggunakan alur tirta, itu akan saya lihat dalam proses ini. Itu ya Pak ya. Nah, kira-kira dalam proses coaching kali ini kompetensi yang ingin Bapak terapkan atau yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini apa? Jadi di proses coaching ini saya coba menerapkan nanti itu alur tirta dengan kompetensi coachingnya itu yang pertama yaitu adalah kehadiran penuh atau full present, kemudian nanti mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir saya akan melakukan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke. Secara spesifik yang ingin saya amati dalam proses coaching kali ini yang lebih mau ditekankan di mana? Jadi ada dua nanti yang saya coba lebih spesifikkan, yaitu untuk kehadiran penuh dan mendengar dengan aktif. Oke, baik. Terima kasih Pak Rozali. Mungkin nanti silakan dilakukan coachingnya sesuai dengan alur kita, dan mudah-mudahan nampak ya visi dari hal spesifik tadi mendengarkan dengan aktif dan hadir penuh ya. Oke, mudah-mudahan berhasil dalam coaching kali ini. Semoga sukses. Terima kasih Pak Yuda. Permisi Pak. Baik, apa kabar Pak Yohanes? Luar biasa nih Pak. Bapak gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Oh, ngomong-ngomong ada yang mau dibicarakan Pak Yohanes? Iya Pak, ini saya ada sedikit permasalahan. Ini saya sharingkan sama Bapak nih. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya agak merasa kecewa Pak. Kecewa, sedih, kemudian juga agak sedikit jengkel Pak. Jadi ceritanya saya itu masuk ke kelas 8B. Kemudian saya tiba-tiba disupervisi Pak oleh kepala sekolah saya. Dan beliau menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati saya. Di akhir setelah saya selesai, ternyata beliau agak sedikit tidak enak lah Pak. Sampai saya kepikiran sampai ke rumah. Baik. Jadi Bapak punya permasalahan, yaitu ketika Bapak disupervisi kemarin itu kepala sekolahnya mendegurnya membuat perasaan Bapak kurang enak gitu. Betul sekali Pak. Baik Pak.
kita nggak punya banyak waktu ini Pak Iwan. Ya. Jadi mungkin sekitar 15-20 menit akan kita lakukan sesi coaching. Ya. Jadi kira-kira nanti di akhir dari kegiatan coaching ini harapannya Bapak apa gitu? Ya, saya bisa, yang jelas mungkin saya bisa menerima perasaan saya Pak, bahwa diberikan saran atau mungkin masukan yang kurang baik ya, atau mungkin cara beliau kurang pas, saya bisa menerimanya itu Pak. Yang pertama bisa menerima perasaan. Yang kedua, dalam hal ini kan kemarin saya memang kurang maksimal dalam hal pembelajaran saya yang saya lakukan bimbingan di kelas 8B. Harapannya saya bisa lebih maksimal sih Pak, lebih kreatif dalam pembelajaran. Jadi berarti di harapan ini kita ada solusi Pak ya Iya, dari benar sekali. masalahnya. Oke, kira-kira waktu supervisi kemarin itu, menurut Bapak kenapa kepala sekolah itu sampai menegur Bapak seperti itu? Jadi ceritanya begini Pak, si ibu kepala sekolah ini masuk ke kelas tiba-tiba Pak. Nah, biasanya ada jadwal itu tiba-tiba masuk saja kelas 8B, kemudian ikut dalam proses bimbingan saya di kelas, bimbingan klasikal. Nah, setelah itu memang saya kan materinya tidak ada sumber belajarnya Pak, kemudian tidak membawa buku teks juga, sehingga beliau komentar dalam hal tersebut. Nah, memang saya hanya menyediakan PowerPoint dan sumbernya tidak ada di sana. Memang dari PowerPoint saya sendiri, begitu pengalaman saya aja gitu Pak. Itu yang memang menjadi perhatian dari Pak Ibu kepala sekolah. Untuk kepala sekolah itu ya. Jadi pada saat supervisi itu, kalau misalnya saya beri skala Pak ya, 1 itu adalah kurang bagus dan 10 adalah sempurna. Pada saat supervisi itu di skala berapa? Skala berapa? Memang saya dalam saat itu saya merasa 4 sih Pak. Oh, di skala 4 gitu ya. Nah, kira-kira harapan Bapak nanti kalau seandainya pertemuan supervisi berikutnya itu Bapak mau ke berapa itu skalanya? Ya, kalau bisa 10 Pak, paling enggak 8 lah Pak. Saya harapannya 8. Harapannya nanti kalau misalnya akan ada supervisi kembali itu di skala 8 Pak. Iya. Kira-kira untuk mencapai skala 8 itu apa sih yang Bapak bisa rencanakan atau Bapak lakukan strategi sehingga pembelajaran itu mencapai idealnya 8 atau sampai 10? Ya, kalau yang bisa saya lakukan sebagai seorang guru bimbingan konseling ini, yang pertama jelas menyiapkan Pak. Yang pertama menyiapkan RPL ya Pak ya, atau FEP itu yang bisa saya lakukan di kelas nanti. Kemudian menggunakan bahan ajar yang baik atau sumber belajar yang bervariasi sehingga tidak monoton. Itu. Kemudian di dalam kelas juga ada mungkin diskusi, kemudian ada yang bisa mereka baca, kemudian mereka dengarkan atau mereka tonton seperti video begitu. Itu sih Pak. Jadi rencananya sudah sangat bagus Pak ya. Jadi nanti untuk mencapai angka 8 itu Bapak coba membuat RPP atau RPL, kemudian sumber-sumber belajarnya tadi Bapak lebih variasikan lagi, Benar, Pak. bisa bentuk video dan sebagainya. Ya. Baik Pak, kira-kira nanti kalau rencana ini terlaksana, siapa yang kira-kira bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini? Yang jelas yang pertama rekan sejawat saya Pak. Nah, kebetulan ada guru BK satu lagi Pak, yang sebagai rekan lebih senior daripada saya yang sering mengingatkan. Kemudian ada satu lagi adalah guru religiusitas gitu Pak, yang bisa mengingatkannya. Mengingatkan saya dalam hal itu ya Pak ya, karena beliau ini adalah anutan saya. Jadi sudah ada yang bisa membantu nanti Pak ya, untuk menjaga komitmen. Iya. Kira-kira ada lagi nggak Pak yang bisa membantu Bapak untuk mengingatkan atau mengimplementasikan untuk pembelajaran Bapak ke depannya? Kalau biasanya sih saya sering komunikasi dengan rekan saya juga. Beliau wakil kepala sekolah bagian kesiswaan Pak, yang biasa mengingatkan, kemudian meluruskan bila ada mungkin bimbingan saya yang mungkin kurang tepat dalam hal materi atau mungkin dalam hal media begitu. Beliau yang mengingatkan gitu sih Pak. Baik Pak Iwan. Jadi gini Pak Iwan, kita sudah tadi ada rencana, kemudian Bapak bisa juga nanti minta tolong dengan siapa untuk mengingatkan sehingga Bapak nanti bisa ada komitmen yang terjaga ketika melaksanakan tadi. Dari hasil coaching kita sore hari ini Pak ya, kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan dari coaching kita? Yang jelas saya merasa lega, yang pertama lega, agak ringan hati saya dan pikiran saya, karena yang pertama saya lebih memaknai bahwa ternyata bukan karena kepala sekolah saya yang menyebalkan atau mengecewakan saya dalam hal berbicara, tapi mungkin karena sayanya yang tidak mempersiapkan dalam hal bimbingan klasikal di kelas. Saya hanya padanya saja Pak,
belum sebagai seorang guru yang ideal. Dan Bapak tadi setelah kita percakapan saya menjadi tercerahkan nih Pak. Terima kasih banyak bahwa saya menjadi tahu bahwa saya harus mempersiapkan juga RPP atau RPL yang saya gunakan, kemudian bahan ajar saya atau sumber belajar saya yang akan saya gunakan, media-media saya, sehingga dalam ketika kapanpun mau disupervisi, saya tetap siap begitu sebagai seorang guru yang seharusnya profesional dan ideal itu Pak. Ya, luar biasa sekali Pak Yohan ya, sudah bisa ya, Ya. melihat permasalahan, kemudian bisa memetakan apa yang bisa untuk disolusikan dari Ya, Pak. permasalahan yang Bapak. Ada sedikit pepatah yang mungkin bisa saya beri sampaikan kepada Bapak, bahwasanya teman yang baik itu berasal dari musuh. Ya. Jadi seorang musuh itu akan memberikan kekurangan, menunjukkan kekurangan kepada kita, itulah akan menjadikan introspeksi buat diri kita sendiri. Ya. Jadi dengan kekurangan yang disebutkan oleh Bapak tadi dari kepala sekolah, itu Bapak sangat luar biasa, sangat sesuai sekali menjadi guru BK. Bapak bisa langsung mengintrospeksi diri Bapak, dan kemudian Bapak bisa menggali potensi pada Bapak untuk menyelesaikan permasalahan itu. Luar biasa Pak Yohan. Baik Pak Yohan, mungkin waktunya tidak bisa lama-lama kita ya di sini. Kapan-kapan saya akan mau dengar bagaimana tindak lanjut dari yang Bapak lakukan tadi, Ya, sambil siap. ngopi-ngopi gitu Oh, ya. boleh, Pak. Ya, kebetulan kita kan sekolah dekat pantai, mungkin Ya. kita bisa di kopi-kopi di pantai. Oh, Baik boleh. Pak Yohan, Ya. terima kasih sudah. Terima kasih hadir. banyak Pak Rozali, sungguh luar biasa mencerahkan ini Pak. Semoga tidak bosan ketika nanti saya ada masalah mungkin sharing lagi ya Pak ya. Oke, siap-siap Pak Yohan. Baik, terima kasih banyak Pak Rozali. Sama-sama, Saya Pak. izin pamit ya Pak ya. Mari Pak. Ya. Oke, Pak Rozali, tadi saya sudah melihat proses Bapak ketika menjadi coach dalam coaching Pak Yohan ya. Gimana perasaan? Tadi sudah saya lakukan coaching pada Pak Yohan. Itu saya sudah laksanakan dengan Alur Tirta. Di situ terlihat ada saya sudah melakukan mengidentifikasi tujuannya, kemudian mengidentifikasi permasalahan, membuat rencana aksi, dan terakhir itu adalah tanggung jawab yang dilaksanakan oleh coaching tadi. Dan saya juga sudah menerapkan prinsip dari coaching yaitu kemitraan. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai rekan sejawat, kemudian sudah kemitraan itu saya memaksimalkan potensi dari si coach tadi. Terakhir itu adalah ya proses kreatif gitu Pak ya. Jadi saya melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga Pak Yohan tadi itu bisa menjawabnya sehingga dia tercerahkan sendirinya dengan masalah yang dia ada, itu solusinya dia sendiri yang memecahkan. Oke. Nah, pada dasarnya terima kasih Pak Rozali. Penilaian kita nggak jauh berbeda, ya. Penilaian kita nggak jauh berbeda. Yang benar, tadi saya sudah melihat bahwa Alur Tirta itu sudah berlangsung dengan sangat baik. Kemudian prinsip-prinsip dalam coaching itu juga sudah terlihat, baik itu kemitraan, bagaimana bermitra dengan Pak Yohan tadi, proses kreatif yang mengalir apa adanya, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching sendiri ya Pak ya. Nah, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Rozali. Pada dasarnya proses coaching kali ini sudah berlangsung dengan sangat baik. Pak Rozali sudah bisa membangkitkan potensi yang ada pada coaching sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, Pak Rozali, kira-kira setelah ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut? Baik, tadi di dalam coaching tadi saya sudah melakukan pengembangan yaitu mendengarkan dengan baik dan menghadirkan diri saya sepenuhnya dalam kegiatan coaching. Jadi kedepannya saya coba mau mengembangkan itu, meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti itu lebih menggali lagi potensi pada si coaching. Oke, baik. Semoga besok juga kita kapan ketika Pak Rozali melakukan coaching baik kepada peserta didik, baik kepada rekan sejawat, mudah-mudahan benar-benar bisa menerapkan kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi ya, menggunakan rasa dan kompetensi itu menjadi lebih baik. Pak Rozali sungguh benar bisa menjadi guru yang diidolakan bagi anak-anak, kemudian guru yang menjadi sahabat bagi rekan sejawat yang lain. Oke, sukses terus Pak Rozali. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak, terima kasih, sama-sama.
Selamat siang Pak Tamrin. Selamat siang, Nah, Pak Yohanes. Bagaimana kabar Bapak ini Pak? Baik, Pak. Nah, luar biasa. Pak Tamrin, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching gitu ya. Ya, Oke, Bapak dengan nanti coachingnya dengan Bapak Yuda ya. ya, Oke. Pak Yuda. Baik, Emang Pak. Bapak udah kenal sama Pak Yuda, Pak? Kebetulan sudah Pak. Ya. Baik Pak Tamrin, luar biasa ini semangat sekali Bapak ya. Pak, dalam praktik coaching ini Pak, kita akan ada hal yang atau prinsip coaching yang bisa kita lakukan. Yang pertama jelas ada kemitraan. Ya. Ya, kemudian Bapak nanti ada proses kreatif itu dalam hal bertanya. Kemudian yang ketiga dalam memaksimalkan potensi. Dari potensi coachingnya ya, Pak ya. Nah Pak, yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi langsung, Pak ya. Jadi memang saya itu ingin melakukan rubrik penilaian itu melalui alur tentang percakapan coaching ini, Pak. Jadi yang pertama tujuan, selanjutnya mengidentifikasi, terus ada juga rencana aksi, terus ada tanggung jawab. Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching saya yang kali ini, Ya. jadi saya ingin mengembangkan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan itu, Pak, saya ingin coaching ini dapat berpikir, menganalisis dan mengidentifikasi apa kebutuhan untuk menyelesaikan dari permasalahannya ini. Jadi dia mengetahui melalui mengidentifikasi, dia dapat memberikan solusi apa yang akan dia lakukan terhadap permasalahan yang dihadapi. Baik, luar biasa ya Pak ya. Nah, kemudian dari yang Bapak sampaikan tadi Pak, pertanyaan berikutnya bahwa bagian kompetensi mana nih Pak yang secara spesifik Pak Fauzan ini ingin diobservasi Pak? Mana nih yang paling spesifik yang Bapak tunjukkan supaya bisa diobservasi? Ya, kalau spesifiknya saya ingin dia dapat mengidentifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, Pak. Oke, dari pertanyaan berbobot ya Pak, saya coba mungkin amati dalam hal tersebut. Kemudian yang ini Pak, selanjutnya adalah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Pak? Capaian. Ya, saya ingin dia dapat melaksanakan atau solusi yang dari pemikiran dia sendiri itu aja, Pak. Kalau Itu ya Pak ya? Ya. Baik, nanti dalam prosesnya saya mohon izin Pak untuk mengamati segala proses yang terjadi Bapak selaku coach dan coachee di dalam proses coaching yang ada. Mohon izin ya Pak ya? Ya. Baik, nanti saya mungkin bisa duduk di sini untuk mengamati Bapak Ya. bersama coachee. Oke Ya. ya? Baik, terima kasih banyak Pak. Nanti Bapak bisa memanggil coachee Bapak di sini ya. Ya, Terima saya kasih Pak ya. Pak, ya. Mari Pak. Ya udah. Ya. Nah, Pak Tamrin, ini Pak Tamrin, boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh Pak Yuda. Jadi saya mau cerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini kepada anak-anak saya Pak, aku di kelas saya. Jadi apa harapan Pak Yuda nih dari obrolan ini? Jadi harapan saya itu anak-anak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, kemudian ya tugas-tugasnya dikerjakan lama, gitu Pak. Jadi menurut Pak Yuda, apa tujuannya aja deh spesifik lebih Ya anak-anak bisa mengumpulkan tugas. Jadi dari saya itu kan di kelas itu kan ada 30 orang ya. 30 orang, kemudian yang bermasalah itu sekitar 15 orang Pak. Jadi setiap saya kasih tugas tuh ya cuma 15 orang tuh yang ngumpul paling banyak itu Pak. Nah yang lain nggak ngumpulin Pak. Nah saya bingung tuh gimana lah ngatasin anak-anaknya biar dia mau ngerjain tugas itu. Menurut Pak Yuda, hal apa yang membuat murid-murid Pak Yuda itu kurang antusias? Kalau dibilang hal apa, saya juga bingung Pak. Mau saya ngajar kan kayak gitu aja Pak ya. Saya datang ngajar, nyiapkan pembelajaran sebelumnya, tapi anak-anak ini tetap aja nggak mau ngumpulin tugas. Saya pikir apa mungkin kalau dibilang monoton, nah saya juga bingung tuh Pak.
pembelajaran saya ini monoton atau enggak. Mungkin juga sih pembelajaran saya ini monoton ya. Artinya ya saya cuma ngajar, kasih tugas, kerjakan, kasih tugas, kerjakan. Jadi mungkin itulah yang buat murid saya jadi males ya. Kemudian saya nggak memberi kesempatan ke murid. Misalnya selesai saya jelaskan itu, saya suruh anak murid bertanya kayak gitu kan. Kayaknya itu kurang sih menurut saya. Oke, begitu Pak Yuda. Kira-kira apa yang membuat murid-murid Bapak lebih antusias di dalam pembelajaran Bapak ini? Ya paling tidak ya saya membuat kegiatan pembelajaran ini ya tidak monoton, tidak membosankan. Wah, saya sependapat nih dengan Pak Yuda nih. Lalu menurut Pak Yuda, apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Yuda ini lebih asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Kalau lebih asik tuh kayak yang Pak Tamrin terapkan kemarin Pak, pembelajaran itu asik, menyenangkan. Mungkin ada ice breakingnya ya Pak ya, ada ice breakingnya. Kemudian pembelajaran itu ya benar-benar berpusat pada siswa, ada kegiatannya siswa, siswa beraktivitas di sana, diberikan kegiatan, jadi mereka bisa aktif, senang kayak gitu ya. Sehingga ya tanpa beban lah belajarnya kayak gitu. Kebetulan juga saya ngajar IPA kan susah kan Pak untuk anak-anak kalau cuma kita jelasin aja Pak. Gitu. Lalu mengenai tugas-tugas yang Bapak berikan kepada murid-murid Bapak itu, apa penyebabnya sehingga kurang antusias murid dalam mengumpulkan tugas-tugas Pak? Nah, saya ingat lagi Pak. Kalau tugas-tugas itu apa terlalu banyak ya saya ngasih tugas tuh ya Pak ya? Mungkin juga sih masalahnya itu ya tugas yang saya berikan itu terlalu banyak. Pertanyaan-pertanyaannya ya mungkin jelaskan, sebutkan kayak gitu kan. Jadi anak nggak semangat. Wah, nulis banyak sekali nulisnya. Jadi saya juga pada saat memberikan tugas itu saya nggak memberikan bahan belajar tambahan. Saya juga cuma menggunakan buku dari pemerintah, buku terbitan pemerintah itu Pak. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak Yuda nih, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja Pak dalam kelas? Kalau di dalam kelas kalau sumber belajar sih ya paling PowerPoint yang saya buat kadang-kadang paling mentok ya buku pelajaran IPA yang memang dikasih pinjam dari perpustakaan Pak. Ada yang lain selain buku teks? Ya sih, tapi kalau sumber belajar lain yang mungkin bisa saya upayakan masih banyak Pak. Ada YouTube, video kan anak-anak zaman sekarang tuh sudah modern ya, modern. Rata-rata sudah pegang HP sendiri, bahkan punya laptop sendiri. Mungkin mereka bisa belajar dari berbagai sumber ya, dari YouTube, video, infografis, artikel dan lain sebagainya itu Pak. Nah, betul sekali Pak Yuda. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat anak lebih asik dalam pembelajaran Pak. Terus, begini Pak. Jadi sekarang rencana Bapak apa yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran untuk menyelesaikan masalah Bapak ini yang pastinya? Ya mungkin saya mau coba buat video pembelajaran dari YouTube, ngajak anak buat TikTok tentang pembelajaran ya. Sekarang kan TikTok lagi booming ya, anak-anak rata-rata nonton TikTok, yang joget-joget TikTok itu jaga. Saya juga senang Pak nonton TikTok Pak ya. Nah jadi mudah-mudahan dari TikTok itu kita ambil sisi positifnya tentang TikTok pembelajaran. Kemudian mungkin saya untuk tugas ya saya nggak memberikan terlalu banyak lah tugas untuk anak-anak ya, sehingga anak-anak tidak terbebani, dan tugas-tugas yang saya berikan ya sesuai dengan minat bakatnya ya. Mungkin bisa saya sesuaikan dengan materi pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin ya Pak ya. Ada auditory, kinestetik, dan visual. Jadi anak-anak bebas memilih di sana. Jadi mereka memiliki hati untuk belajar sendiri. Mungkin itu sih. Nanti juga tugasnya bukan hanya dalam bentuk tulisan saja. Mungkin mereka bisa buat video, bukan buat lagu, drama, puisi, pantun, bahkannya atau gambar dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak. Oke, bagus sekali itu Pak Yuda ya. Bagus Pak rencana Bapak. Jadi Bapak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya kan? Bapak juga melakukan pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat peserta didik. Nah. Ya lebih singkatnya ya mudah-mudahan nanti bisa
bisa berhasil ya Pak ya. Ya, Nah terus amin. pertanyaannya Pak, apa komitmen Bapak dalam rencana Bapak ini? Yang jelas yang pertama ya saya harus mempersiapkan kegiatan pembelajaran ya. Kegiatan pembelajaran kan tentu anggaran dalam RPP ini Pak. Selama ini kita menggunakan kurikulum Merdeka. Saya sendiri cuma ngikut dari panduan pemerintah ya. Saya mau mencoba saya sesuaikan dengan karakter anak dalam membuat RPP ini. Kodrat anak di SMP saya ini gimana SMP kita ini. Nah selain itu mungkin nanti saya akan menggunakan sumber belajar ya beraneka ragam, sehingga dalam mengeksplorasi materi atau konsep itu anak-anak menjalankan dengan merdeka, dan saya akan membuat murid-murid saya ini merasa senang dalam kegiatan eksplorasi, bisa berupa praktikum dan lain sebagainya tanpa adanya unsur paksaan. Jadi anak-anak saya silakan untuk memilih sumber belajar yang sesuai dengan mereka inginkan. Wah, bagus sekali itu Pak Yuda. Saya sangat dukung nih kegiatan Pak Yuda nih. Mudah-mudahan semua bisa berjalan sesuai dengan harapan Bapak ya. Oke, baik Pak Tamrin, terima kasih. Jadi begini Pak, nanti saya berharap kita bisa ngobrol lagi ya. Ya, Nah, oke. Saya mau tahu bagaimana kemajuannya, Oke. apa namanya itu kemajuan dari rencana Bapak nih. Oke, ya, baik. Ya, Pak saya Tamrin. kepo nih Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak Tamrin waktunya untuk sharing ya sama saya ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang hebat, guru yang berhasil memajukan anak-anak kita, menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak kita ya. Iya, Terima betul kasih sekali. banyak Pak Tamrin.